pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Salam paseduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, yuk sama-sama kita bahas adanya rencana dari Pemprov Jatim dan beberapa instansi terkait yang menyatakan bahwa dengan adanya tugu perguruan silat menjadi salah satu sumber masalah terjadinya bentrokan massa antar oknum perguruan silat. Diketahui, berdasarkan surat yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol tertanggal 26 Juni tahun 2023, disepakati bahwa tugu perguruan pencaksilat yang ada di wilayah Jawa Timur harus dibongkar. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Bakesbangpol bernomor 300/5984/209, 5/2023, yang ditandatangani oleh Ketua Bakesbangpol Jawa Timur. Kita sebagai pesilat yuk coba kita bahas bersama, kita pikirkan bersama, apakah benar adanya ataukah ada penyebab-penyebab lainnya. Karena setelah kita baca surat edaran tersebut dan kita ikuti beritanya tentang musyawarah tersebut, ada suatu himbauan dan perintah dari Pemprov Jatim dan instansi terkait untuk merobohkan semua tugu yang berdiri di tepi jalan raya, di pertigaan, perempatan dan lain sebagainya yang dianggap sebagai akar masalah. Dan dari pihak-pihak perguruan silat yang memiliki tugu di tepi jalan diberi waktu hingga bulan Agustus supaya merobohkan tugu-tugu tersebut. Kira-kira apa pendapat kita semua? Dengan adanya berita-berita seperti ini, kita sebagai pesilat yang memiliki perguruan besar seharusnya tidak tinggal diam, kita juga harus bisa memberi masukan pada perguruan, entah melalui media sosial atau secara langsung. Mari kita bahas bersama. Menurut pemerintah terkait tugu dianggap sebagai biang dari keributan. Kok bisa ya, yang ribut oknum anggota silat tapi yang dipermasalahkan dan disalahkan tugunya? Padahal meski tidak ada tugu seperti yang terjadi di setiap permasalahan yang viral di media sosial, mereka juga masih bentrok, masih tawuran. Nah, apakah tugu juga terlibat di dalam permasalahan tersebut? Seperti pada bulan-bulan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, mereka tidak menyerang tugu, mereka bergerak menyerang banner pencaksilat dengan slogan ucapan Selamat Hari Lebaran. Nah, apakah seperti itu tugu yang disalahkan? Seperti halnya juga kelompok-kelompok oknum silat anarkis yang mengatasnamakan arus bawah tersebut, membalik lambang pada kaos, hingga menginjak-injak dan ada pula yang membakarnya. Apakah itu ada kaitan dengan tugu? Jika kita menoleh dari setiap peristiwa keributan, sebenarnya biang masalahnya bukanlah tugu, tetapi oknum silat yang pada membuat kelompok-kelompok sendiri mengatasnamakan arus bawah tersebutlah biang dari masalahnya. Yang intinya mereka ada yang sengaja menjadi provokator dan sengaja menyulut keributan antar perguruan silat. Saudaraku, kembali tentang tugu lagi, punya salah apa sih tugu itu? Padahal tugu itu tidak bergerak, tidak punya nyawa, tidak bisa melawan, kenapa disalahkan? Tugu tidak menghina, tidak meledek perguruan lain, kenapa disalahkan? Tugu-tugu itu loh sebenarnya adalah korban tapi malah disalahkan dan dipermasalahkan. Padahal jika kita lihat bersama, dengan adanya tugu tersebut malah menambah keindahan kota, menunjukkan seni budaya bangsa, serta menjadi identitas masyarakat di lingkungannya. Saya di sini tidak menyalahkan keputusan pemerintah, tetapi sekedar merasa miris dengan adanya keributan ini. Menurut pemikiran saya, keributan tersebut bukan karena tugu tapi karena oknum yang sengaja memperkeruh, memperburuk suasana, dan ingin merusak nama baik pencaksilat. Seharusnya yang diberi ketegasan bukanlah tugunya tapi oknum-oknum tersebut.
Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan hukum kepada siapa saja yang berbuat anarkis, entah itu dari kelompok maupun perorangan. Ketegasan yang merata bukan hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga pihak perguruan silat, mulai tingkat paling bawah hingga pusat. Juga ketegasan hukum yang lebih berat buat pelaku perusakan dan kejahatan. Kuncinya bentrokan tersebut bisa reda apabila dari pihak aparat, pihak pemerintah, pihak perguruan tegas, dan bergerak lebih cepat, bukan menyalahkan dan mempermasalahkan Tugu. Tapi kembali lagi kepada kebijakan para pimpinan semuanya. Kita hanya oknum pesilat yang cinta damai, kita lihat saja perkembangannya, kira-kira jadi dirobohkan atau tidak tugu-tugu tersebut. Jika jadi dirobohkan kita lihat masih ada bentrokan apa tidak. Jika masih bentrok berarti sudah jelas perobohan tugu tersebut tidak efisien. Karena menurut hemat saya yang anarkislah yang harus diberantas bukan tugu silatnya. Dan yang anarkis itu pun sudah jelas dari kelompok apa dan seperti apa, seharusnya yang ditangani secara tegas adalah kelompok-kelompok yang selalu berbuat kerusuhan bukan identitas silatnya. Mungkin itu yang menurut saya harus dipikirkan lebih jauh, semoga bermanfaat. Dan himbauan kepada oknum anarkis, sudahi anarkis kalian, gara-gara tindakan kalian akhirnya perguruan kalianlah yang jadi korban. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paseduluran. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengambil jiwa-jiwa.